Untuk pertama kalinya, Saudara, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan langsung arah kebijakan ekonomi fiskal tahunan di rapat paripurna DPR. Pidato Presiden ini disampaikan di tengah memburuknya nilai tukar rupiah dan IHSG yang makin tertekan. Bagaimana strategi ekonomi pemerintah dan apa tanggapan pasar? Berikut laporannya. Ketua DPR Puan Maharani menemani Presiden Prabowo Subianto memasuki ruang rapat paripurna DPR. Ini adalah sejarah baru. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan secara langsung kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN tahun anggaran 2027. Biasanya hanya disampaikan oleh Menteri Keuangan. Di hadapan semua wakil rakyat, Presiden memaparkan target pendapatan APBN tahun 2027. Menjaga inflasi di angka 1,5% sampai 3,5% dan optimisme tingginya angka pertumbuhan ekonomi. Saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5% di tahun 2007 menuju pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029. Presiden pun optimistis menempatkan nilai tukar rupiah di APBN dengan maksimal Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada pada rentang Rp16.800 hingga Rp17.500. Optimisme Presiden agak terjawab dengan rupiah yang menguat pada penutupan Rabu sebesar 0,29% dibandingkan perdagangan hari sebelumnya. Tetapi di mata pengamat ekonomi, hal ini masih harus dilihat lagi dalam beberapa hari ke depan. Kita mengalami perlemahan sendiri, maka kita bisa lihat rupiah yang melemah terhadap Singapura, rupiah yang melemah terhadap Malaysian Ringgit. Jadi memang disinyalir memang ada sesuatu problem di internal kita, bukan hanya karena dinamika global. Jadi justru perlemahan rupiah dikonsenkan itu memang terjadi leak atau bocor terhadap pengelolaannya. Selain rupiah, salah satu indikator ekonomi lainnya adalah pergerakan nilai saham. Saat ini indeks harga saham gabungan IHSG adalah yang terburuk di antara negara-negara tetangga. Kalau kita lihat itu sendiri memang dari capital outflow yang terjadi oleh foreign, di mana per bulan ini saja akan ada capital outflow yang diestimasikan itu sekitar 30-35 triliun dari 6 emiten tersebut yang keluar, both dari MSCI maupun FTSE. Jadi memang dari keluarnya dana asing tersebut akan membuat IHSG condong berpotensi tertekan. Walau harga saham atau dolar mungkin saja tidak berpengaruh langsung pada rakyat di pedesaan, tetapi seluruh indikator ekonomi berkaitan dengan harga-harga kebutuhan di masyarakat. Inilah yang menjadi penting untuk dijaga oleh negara. Tim MTech Media melaporkan.